Ayo, Oke, ayo. selamat siang Pak Donald dan Cik Vivi. Terima kasih untuk sharingnya atau untuk waktunya hari ini. Kebetulan Pak Donald ini adalah salah satu mentor saya di bidang saham dan Cik Vivi adalah mungkin gegeduknya di Panin Sekuritas Dago ya. Iya, Saya juga banyak belajar tentang teknikal dari Cik Vivi juga. Nah, hari ini terima kasih sudah berkesempatan untuk bisa sharing ilmu dan kisah-kisah suksesnya mungkin ya Pak Donald dan Civivi. sama-sama Andre. Oke, dan beliau ini dulu disempet di tahun 2017 ke 18 pernah dapat Tekim dan INKP ya Pak ya sampai 1000% ya Pak Ya, cuannya ya. ya. Wah, luar biasa itu juga saya belum pernah nyicipin tuh segitu. Saya pengen nyobain gimana dapetin tips-tipsnya ya Pak Donald. Mungkin hari ini uh, saya akan ajukan beberapa pertanyaan dari kepada Bapak untuk bisa ceritakan kisah-kisahnya Bapak mungkin ya Pak ya. Yang pertama Pak Donald, kira-kira bisa ceritakan perjalanan pertama kali Bapak mengenal saham gimana sih Pak? Mungkin bisa kenal saham? Ya, ini agak lucu sebenarnya kan karena apa namanya dulu itu saya tuh anti sama saham karena kan kalau dengar ceritanya itu banyak banyak yang rugi gitu ya, uang pensiunan hilang gitu mungkin dari kasus Bumi kali ya. Tapi ada juga yang bilang saham tuh beresiko gitu ya. Tapi saya nggak tahu entah gimana gitu ya. 2015 itu kan saya mulai dan mulainya itu sebenarnya nggak tahu mungkin karena waktu itu ayah saya sakit keras ya kan jadi saya mungkin berpikir dan berdoa untuk mencari sumber pendapatan tambahan entah gimana caranya gitu ya setelah saya berdoa saya ketemu Ko Asyang gitu ya diajak untuk coba-coba saham ya langsung kebuka aja jalannya gitu jadi yang semula resistance gitu ya langsung mau belajar dan untungnya bagi saya gitu ya saya diarahkan lagi sama yang mungkin yang di atas tuh untuk langsung belajar sama Warren Buffett jadi pakai caranya Warren Buffett dan tenggatnya cara gitu berhasil menurut saya artinya saya udah menjalani gitu ya dan itu udah memberikan hasil disitulah saya kemudian mulai main saham dan momennya juga pas tuh karena TVP pasti ingat tuh 2015 itu kan saham turun. Jadi dari awal tahunnya Ci ya kalau nggak salah April atau Februari gitu ya. Ya jadi itu emang pertama saya masuknya itu juga mungkin diarahkan gitu sama yang di atas. Terus momennya itu juga luar biasa itu pas di bawah banget gitu ya. Jadi 2015 walaupun saya masuk Oktober itu masih turun kalau nggak salah November. Jadi ya sebentar sih, sempat ragu-ragu juga itu turun 10% gitu ya, INDF turun 10%, terus saya keluar kan, besoknya naik 10%. Wah ini kan menggoyahkan cara berpikir kita gitu ya. Tapi kemudian saya coba terus belajar, ternyata malah justru apa namanya, ya menghasilkan lah. Tapi itu tadi, saya itu cerita tentang saham ini mungkin sebenarnya lebih banyak kebantunya bukan karena jagonya gitu. Jadi apalagi zaman-zaman sekarang ini ada banyak hal yang saya pelajari lah setelah mungkin baru 4 tahunan, nah belum 5 tahun ya, belum 5 tahun. Jadi beruntung 2015 masuk, momennya pas gitu ya dan sekarang sih saya udah meyakini bahwa saham itu adalah instrumen investasi yang terbaik dan termudah sebenarnya dibandingkan instrumen-instrumen yang lain. Oke. Dulu bisa ceritakan Pak, pertama kali Bapak kenapa bisa beli INKP atau Tekim Pak waktu itu yang bisa sampai 1000% tuh ceritanya tuh Pak. Bisa dapat gitu Pak, gimana caranya tuh? Ya itu saya coba, jadi saya coba flashback dulu tadi karena Andre mulai dari awal gitu ya. Saya kan 2015 dan setelah 2015 itu kan saya kan pertamanya masih masuk modal sedikit lah. CV mungkin masih ingat gitu. Tapi di 2016 itu saya coba pelajari lebih dalam karena tadi saya yakin bahwa saham ini benar-benar
instrumen investasi yang paling baik. Jadi di 2016 itu saya belajar semua buku yang terkait dengan Warren Buffett, Peter Lynch gitu ya, Benjamin Graham tentu, dan saya juga baca-baca tulisan-tulisan di Indonesia yang waktu itu masih sangat jarang. Beda sama sekarang gitu ya, sudah ada Stockbit, udah ada Andre kan, udah ada yang lain-lain, udah ada Pak Juliardi. Tapi waktu itu pilihannya masih sangat sedikit dan yang pertama itu Pak Teguh Hidayat. Jadi saya baca blognya dan saya langganan e-booknya. Jadi selama 1 tahun tuh saya berusaha belajar fundamental itu apa gitu ya. Buku-bukunya saya baca semua. Tapi saya juga bukan cuma baca, tapi mempraktekkan. Nah, mempraktekannya itu saya caranya adalah saya nggak mau langsung cara yang beresiko. Artinya saya nyontek apa yang dipilih oleh Teguh Hidayat itu. Jadi saya rekomendasi bagi para pemula untuk dengerin baca blognya, beli e-booknya Teguh Hidayat. Karena cukup bagus analisisnya dan beliau udah berpengalaman cukup lama lah di saham, lebih lama dari saya. Dan di e-booknya itu sebenarnya harganya murah, 1 juta itu untuk 4 e-book. Setahun beliau keluarkan setiap 3 bulan, setiap laporan keuangan biasanya keluar bulan April di kuartal 1 gitu ya. Beliau di Mei minggu pertama udah keluar. Nah, beliau merekomendasikan 30 saham terbaik. Tapi saya nggak pilih 30, saya pilih 10 yang terbaik. Jadi saya analisis dari apa yang dipilih oleh Pak Teguh Hidayat itu, saya pilih 10 yang terbaik. Tentu ukuran-ukurannya kan kita udah belajar ya, sebenarnya gampang kan. Pertama, valuasinya murah, prospeknya bagus, manajemennya jujur ya, good corporate governance, kinerjanya bagus. Jadi hal seperti itu, misalnya saya lihat yang ROE-nya besar, DER-nya rendah, PBV dan PR-nya rendah. Tentu saya pelajari prospeknya. Ini yang paling, kalau ukuran-ukuran yang tadi, keuangan-keuangan tadi gampang sebenarnya, sudah disajikan oleh Teguh Hidayat. Kita juga bisa baca dari berbagai sumber data, ya kan? Sumber-sumber data dari IDX, Stockbit juga sudah ada yang profesional. Tapi yang paling susah itu menentukan prospeknya sama kualitas manajemennya. Ini yang harus kualitatif. Nah, saya saring jadi 10. Nah, dari 10 inilah kemudian saya berhasil mendapatkan beberapa yang dapat capital gain ya. Jadi karena mungkin juga itu masa-masa pemulihan, recovery. Jadi mungkin apa yang saya pilih ya berhasil semua gitu. Jadi tahun itu saya 2016 tuh kalau nggak salah 30%. 20% ya? Artinya 30% ya. Jadi dari situ saya semakin yakin bahwa saham adalah instrumen investasi yang terbaik. Dan saya mulai memasukkan semua uang cash saya ke situ. Jadi saya tidak ada investasi di rumah gitu ya. Tidak ada investasi deposito, obligasi, emas apalagi gitu ya. Semuanya di saham. Di 2016 karena saya begitu yakinnya akan efektivitas atau saham ini, bursa saham ini bisa memberikan return yang sangat baik bagi saya. Itu 2016. Di 2017 saya sudah belajar buku, udah praktek selama setahun, saya memberanikan diri menganalisis sendiri. Jadi sudah tidak, mulai dari 2017 saya udah tidak melihat Teguh Hidayat lagi karena saya pikir saya harus bisa sendiri, mandiri, nggak nyontek lagi gitu kan. Nah, disitulah saya mulai coba cari-cari saham dengan kriteria yang saya pelajari menurut Warren Buffett, Benjamin Graham. Tapi emang waktu itu saya masih sangat dipengaruhi oleh Benjamin Graham. Jadi bukan nyari wonderful company, tapi lebih cenderung mencari yang turnaround company. Karena disitulah potensi capital gain terbesar. Saya nggak nyari dividen yang terbesar gitu kan, tapi saya nyari yang bisa memberikan capital gain terbesar. Dan itu beruntung sih, menurut saya itu beruntung. Saya bisa dapat INKP, Tekim pada saat momennya pas banget industri kertas lagi hancur-hancuran, ya kan. Tapi sebenarnya ada potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh kedua perusahaan ini. Tapi saya dalamin Tekim waktu itu karena Tekim itu investasi 40 triliun
di Oganilir, Sumatera Selatan sana gitu ya, untuk membuat pabrik tisu ya, pabrik tisu, dan bahkan ingin menjadikan Sumatera Selatan itu Oganilir sebagai pusat tisu dunia. Jadi setelah saya analisis, padahal Tekim ini itu ya, kalau nggak salah PBV-nya itu 0,1 gitu ya, 0,1. Prospeknya yang saya cari gitu. Jadi setelah saya lihat semua ukuran memenuhi persyaratan, saya lihat bahwa prospeknya ini luar biasa gitu, dan apakah Bandar nggak ngeliat? Mungkin sebenarnya sudah ngeliat gitu ya, cuman mereka kan bermain mungkin dengan timing. Jadi saya masuk duluan. Saya melihat bahwa industri kertas secara keseluruhan emang lagi sunset, ya kan, lagi turun. Tapi ternyata perkembangan internet bukan hanya membuat industri kertas turun, karena percetakan ya kan turun. Kita sudah jarang baca majalah, buku gitu ya, atau koran gitu ya. Semuanya pinginnya paperless, di kantor-kantor pinginnya paperless. Sehingga industri kertas turun. Tapi ternyata internet itu membangkitkan dua industri yang besar, membangkitkan kebutuhan kertas yang sangat besar. Yang pertama itu hospitality, artinya udah banyak hotel dan khususnya restoran yang berkembang, sehingga kebutuhan akan tisu gitu ya, itu melonjak luar biasa. Kalau mama kita ke mall gitu ya, istri saya kan, saya suka merhatiin istri saya gitu. Kalau ke mall, ke WC itu pasti dilap dulu gitu kan, toiletnya pakai tisu basah gitu. Jangan-jangan perilaku ibu-ibu atau wanita kayak gitu semua gitu. Jadi kebutuhan tisu untuk industri hospitality itu melonjak luar biasa. Bahkan Taiwan itu pernah krisis tisu ya kan, satu hari tisunya itu tidak ada di supermarket. Di zaman COVID ini kemarin kita lihat heboh, orang di Amerika, Australia dan beberapa negara lainnya itu ributan toilet paper gitu ya, tisu di WC. Bahkan di Australia itu toilet paper itu bisa dijadikan sebagai pengganti uang untuk transaksi. Karena saking langkanya toilet paper waktu zaman COVID, bulan-bulan Maret kalau nggak salah, Maret April. Itu yang pertama, kebutuhan akan tisu. Dan yang kedua, internet itu ternyata membangkitkan e-commerce yang menumbuhkan kebutuhan akan karton, kertas dus yang luar biasa. Apalagi misalnya kayak bukan cuma Traveloka, Shopee kan penjualan online naik, dikirim pakai karton box gitu ya. Tapi juga misalnya Andre pergi ke Palembang, beli empek-empek, sana perlu pakai kardus ya kan. Atau nggak usah ke Palembang, beli kirim ke Bandung pakai karton. Termasuk juga kayak makanan, kita GoFood gitu atau GrabFood gitu ya, kita beli martabak itu kan di bawahnya ada karton kertas coklat lah ya, kertas coklat. Jadi kebutuhannya melonjak luar biasa. Kalau mama kita tahu gitu ya, tahun 2019 kalau tidak salah penjualan online untuk martabak seluruh Indonesia itu 2 triliun gitu kan. Jadi transaksi online ini itu luar biasa, dan itu menumbuhkan kebutuhan kardus yang luar biasa. Dan itu diproduksi oleh INKP dan Tekim lah ya. Tentu mereka butuh ujung-ujungnya pulp and paper. Bubur kertas pulp. Nah dari situ kemudian saya beli gitu ya. Tekim itu waktu itu saya beli 900. Padahal saya beli di 2017. Padahal di 2016 itu harganya 600. Jadi kalau orang beli di 2016 itu akan lebih luar biasa. Nah saya itu beli di 2017 Maret. Begitu saya analisis berapa hari itu, saya itu benar-benar kayak dapat udah benar yakin banget gitu ya untuk beli saham ini. Jadi pagi-pagi itu langsung transaksi itu langsung tuh, udah nggak lihat antrian, langsung sikat aja itu. Jadi rata-rata itu 900-an lah, di 900-an, dan saya diamin 3 bulan sebenarnya nggak bergerak tuh. Bulan Agustus kalau nggak salah, Juli atau Agustus itu baru mulai dia naik pelan-pelan, dan terus sampai bulan Maret 2018 saya lepas Tekim di 10.000. INKP itu saya beli di Maret 2017 itu
Maret atau April INKP itu nyusul. Kalau nggak salah di 2.500. Nah, saya jualnya di 12.000 kalau nggak salah. Jadi Tekim luar biasa lah untuk itu. Tapi mungkin ini kejadian yang jarang sekali terjadi gitu ya. Hanya mungkin pada saat masa-masa krisis seperti ini dibuka kesempatan bagi kita bisa mendapatkan keuntungan di saham yang multi bagger seperti itu. Tapi mungkin bukan krisis sebenarnya kalau mama kita mencari yang 10 bagger tuh mungkin kita bisa menganalisis dari industri yang sunset, yang lagi turun gitu ya. Yang sudah dianggap orang sudah tidak punya prospek, tapi kemudian kalau kita analisis secara lebih mendalam gitu ya, ternyata industri ini membangkitkan demand yang baru, ya kan? Nah, misalnya apakah kayak sekarang nih televisi, ya kan? Kemarin kan televisi itu sangat tergantung sama iklan offline yang ada di televisi. Tapi kemudian iklannya itu banyak diambil sama pemain online, sehingga revenue dia jauh berkurang gitu ya. Tapi kemudian jika industri televisi ini bisa switching, bukan hanya mengandalkan yang offline tapi ke online, nah dia akan bisa bangkit kembali industri ini. Tentu kita harus lihat kualitas manajemennya jujur atau tidak gitu ya, good corporate governance seperti apa. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita coba cari sehingga kita bisa dapat potensi bagger itu yang multi bagger dari saham yang kita coba investasikan. Tapi ini saya pikir sih kebetulan aja karena emang momennya pada saat saya baru memulai gitu ya, diberikan peluang itu, yang mungkin peluang itu saya nggak tahu apakah akan terjadi lagi atau tidak gitu ya. 10 kali lipat dalam 1 tahun itu sih mungkin sangat jarang terjadi. Tapi kalau 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun itu mungkin terjadi. Jadi ya saya sih merasa beruntung kemarin pada saat momennya gitu ya, analisisnya dapat gitu ya. Kedepannya sih saya nggak berharap dapat 10 kali lipat dalam 1 tahun, tapi mungkin 3-5 tahun lah. Jadi, saya mulai sekarang menghilangkan cara berpikir ingin mendapatkan keuntungan luar biasa dalam waktu singkat. Ya, jadi itu apa negatifnya. Iya, saya mau bagi tip lagi ya dari pola transaksi Pak Donald ya. Kita kan kalau selama ini kan kebanyakan orang kita nahan rugi itu paling gampang, nanti juga naik. Kalau nahan untung itu gatel 10%, 20%, 100% kita jual kan. Iya. Jarang yang bisa kayak Pak Donald sampai 1000%. Nah, itu saya mau tanyakan tuh. Itu saya mau tanyakan Pak, kok bisa? Waktu itu kan. Nah, itu saya mau cerita. Dia tuh bisa kayak begini ya, portofolio misalnya 10 miliar. Dibanyakin tuh bisa yang gede, yang Tekim INKP-nya tuh acuannya. Paling banyak di situ. Kita kan sebenarnya kalau secara manusia normal ya, nalar. Ini udah naik kenceng, ngapain kita beli lagi? Ini kan udah naik. Dia enggak, tumpukin terus. Jadi rollingnya kenceng, bisa sampai dapat 10 lipatnya tuh gitu. Oke. Nah, Pak, waktu itu telusur tuh itu benar. Udah dijalanin tuh. Orang kan ngomongin kan fundamental aja, tapi strategi tradingnya juga udah jalan gitu. Nah, sekarang kan kalau saya mau nanya gini Pak, itu kan pertama kali beli katanya kan Tekim di 900 ya Pak ya? Iya. Nah, sekarang kan begitu naik, jangankan ke 10.000 Pak, 5.000 aja tuh udah luar biasa kan, nilainya juga kan udah berapa lipat ya gitu kan? 2.000 aja udah gatel. Nah, 2.000 aja udah 200% Pak. Waktu itu kok bisa gitu, yakin hold gitu. Ya hold lagi gitu Pak. Sampai ke 1.000% dapat tuh. Gimana caranya tuh Pak bisa kayak gitu? Itu sebelum itu saya lepas di 10.000. Tapi ternyata Tekim sempat naik ke 15.000, itu nyesel juga. Tapi kasus 1.000. Nyesel nggak? 50%. Nyesel juga sih. Saya kan udah lempeng. Saya kira udah nggak nyesel ya, aduh. 15.000 ada nyeselnya juga ya. Nyesel juga, tapi ya kita nggak boleh maruk gitu ya. Nggak ada segitu, udah fantastik lah Pak. Jarang yang bisa begitu. Karena mungkin waktu di awal-awal saya nggak tahu juga sih, saya juga mungkin sebenarnya masih polos juga gitu ya, sebenarnya ada banyak hal yang saya belum pelajari. Kalau sekarang saya belum tentu juga karena sekarang sudah mulai lebih banyak yang saya tahu gitu.
Tapi waktu awal-awal kan saya ngikutin gaya Warren Buffett gitu ya, benar-benar holdingnya kalau bisa lama gitu ya. Kita bukan trading, tapi ternyata mungkin cara seperti Warren Buffett itu tidak bisa diikuti oleh semua orang gitu ya. Nah pada saat itu saya selain ngikutin prinsip Warren Buffett holding gitu ya, pegang gitu ya, kalau bisa nggak dilepas. Tapi juga saya ada perhitungan bahwa nilai wajarnya Tekim itu berapa, saya ada perhitungan. Jadi kalau di industri pulp and paper ternyata acuannya itu atau kebanyakan di saham sebenarnya pakai PE rasio PER. Jadi di industri pulp and paper dunia itu PER-nya itu 12 sampai 14. 12 sampai 14 rata-rata industri. Nah, saya pakai itu. Jadi waktu pada saat dia keluar laporan annual report-nya itu, beberapa kuartal reportnya itu Q2, Q1, Q2, Q3 gitu ya. Ini masih jauh dari PER 12. Jadi saya pakai patokan 12, 14, saya ambil yang bawah 12. Nah, di situ saya dapat 10.000. Jadi saya hanya mau lepas kalau dia sudah mencapai PER 12. Jadi saya lihat dari industrinya kan 12, 14. Makanya pada saat dia turun, yang pertama kan saya masuk di 900. Diam tuh 3 bulan. Itu kan kita kan selama 3 bulan tuh kan bertanya juga bener nggak analisis kita gitu ya. Jangan-jangan nggak bener. Tapi kemudian di bulan Juli atau Agustus itu mulai bergerak sampai kemudian saya lihat bahwa ini dia keluar bulan Desember itu saya ingat, saya yakin banget ini bakalan naik terus gitu ya. Karena pendapatan dia terbukti, artinya waktu itu si kontribusi si Oki-nya, anak usaha yang dibangunnya itu sudah mulai berkontribusi seperti yang saya hitung gitu ya. Karena agak terlambat ya. Saya hitung harusnya dia buka di bulan Mei atau Juni, tapi dia terlambat. Jadi bulan kuartal 3 atau kuartal 4 kayaknya baru mulai jalan, sehingga baru kelihatan di kuartal ketiga hasilnya. Nah, pada saat kuartal ketiga keluar, itu saya semakin yakin. Jadi pada saat terjadi penurunan, ya kan? Terjadi penurunan itu saya beli gitu, dan waktu 3.000 itu saya nambah banyak lagi. Di harga 3.000 itu saya nambah banyak. Terus di kuartal keempat itu which is sudah mulai di awal tahun baru 2000 berapa itu 2017 ya 2018 ya 2018 harga kertas juga naik gitu ya, sehingga kemudian saya lupa lah harganya, tapi 5.000 saya nambah lagi. Jadi tadi seperti kata Civivi 50% porto atau lebih mungkin itu porto saya itu NKP Tekim. Tekim sama NKP. Naiknya kenceng banget itu. Average up justru Pak ya, terus ambil. Iya, average up karena tadi pakai PER 12 sampai 14 gitu ya. Saya yakin dia pasti mencapai PER 12. Jadi saya pakai minimal. Ternyata dia ke PER 14 gitu ya, mungkin lebih ke 15.000. Ya, jadi waktu itu Bapak memproyeksikan ya, misalkan labanya bakal di kuartal berikutnya tuh bakal berapa kurang lebih, tinggal dikalikan dengan PER 12 tadi ya Pak ya? Iya. Jadi diproyeksikan laba 1 tahun, hitung PER-nya, kita ikuti rata-rata industri pulp and paper. Ceritanya sama kayak KBLI, ya kan? Tapi KBLI ini cepat sekali gitu ya. Saya lupa belinya di berapa ya, Ci ya? 300 kalau nggak salah. 300 ke 705 keluarnya. Itu resisten itu, Pak. Kalau di technical. Oh, untungnya hampir 200% lebih ya. Itu 100% iya, gitu ya. Itu kayak INKP Tekim mah nggak setahun sekali ada sih ya Pak itu ya. Nah, INKP Tekim itu Pak. Tapi kalau kayak KBLI itu banyak. Itu jadi jarang banget. Itu banyak. Iya, yang 100% itu banyak. Saya itu heran, KBLI itu perusahaan yang indikator keuangannya bagus sekali gitu ya. Tapi kenapa kok nggak bergerak saham ini? Jadi saya beli itu di 300. Saya hitung rata-rata per industri kabel itu tuh 7. Jadi saya beli waktu itu di per 3-an. Nah pas dia mencapai per 7 di 700-an saya jual. Nggak lama saya jual tuh. Itu mungkin cuma 3 bulan. Ya ini cerita-cerita yang indah ya. Ada banyak cerita yang nggak indah juga gitu. Tapi
Dulu menentukan pair-nya dari mana, Pak? Misalkan tahu pair industri bahwa oh KBLI pair-nya 7, wajarnya kalau INKP pair sekian, dari mana ya, Pak? Itu. Data industri kan, kita kan Google data industri. Tapi kan kadang-kadang kalau mau kita di Stockbit, nah ini kita keuntungannya Stockbit lah. Saya harus terima kasih sama Wellson ya. Karena banyak orang pintar di situ dan kadang-kadang banyak yang rajin. Nah mereka ngitung, Dre. Jadi kita nggak perlu nyari. Udah matang datanya. Mereka yang ngitung, kita cuma validasi datanya benar atau salah, ya kan? Nggak cross check. Jadi mereka yang ngitung kadang-kadang gitu ya, kita bisa cari sendiri sih. Nah, data industri kita cari, ada beberapa industri yang pakai pair. Kebanyakan pakai pair, tapi ada beberapa yang pakai PBV, misalnya kayak perbankan, ya kan, perbankan, BNLI gitu ya, misalnya waktu kita beli BNLI ya patokan saya itu adalah PBV bukan pair. Ingin tahu tips-tips dari Pak Donald dan bocoran-bocoran emiten di tahun ini? Saksikan terus di video berikutnya dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Sampai jumpa.